Sejumlah pengamen dan manusia gerobak terjaring razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang gencar digelar petugas di ibu kota. Petugas mengevakuasi bayi berusia 2 bulan serta bocah balita yang terjebak di dalam rumah saat banjir merendam ratusan rumah di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga remblong, sebuah truk molen menabrak 3 mobil serta sebuah odong-odong di Jalan Raya Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat hingga menyebabkan seorang penumpang odong-odong tewas. Empat terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ajukan banding atas vonis yang sudah diputuskan majelis hakim. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menyapa Anda pada Fokus Pagi kali ini, Jumat 17 Februari 2023. Ya, kita langsung saja ke informasi pertama. Ini ada informasi terkait operasi keselamatan yang digelar di Subang, Jawa Barat. Polisi menghentikan pengendara sepeda motor yang didapati membonceng 4 anak sekaligus. Ya, sementara di Jakarta para pengendara sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan langsung kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas suku dinas perhubungan. Para pengendara sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan ini seketika panik saat melihat kedatangan petugas suku dinas perhubungan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis siang. Beberapa pemilik sepeda motor langsung mengeluarkan kendaraannya dari tempat parkir liar tersebut dan langsung tancap gas. Namun naas bagi yang tidak mengetahui kedatangan petugas, sepeda motor yang parkir sembarangan langsung diangkut ke atas truk. Dalam razia parkir liar ini sedikitnya 13 kendaraan yang terparkir di bahu jalan langsung diangkut petugas. Sementara 100 lebih kendaraan roda 2 lainnya dilakukan operasi cabut pentil ban. Untuk tukang parkir tidak ada karena karena sudah melanggar, tidak ada tukang parkir yang resmi. Sehingga kita pada saat kita datang tidak ada yang kita dapat di lokasi yang dilakukan oleh parkir-parkir juru parkir yang liar. Sementara di Subang, Jawa Barat, pengendara sepeda motor yang didapati berkendara tanpa menggunakan helm dan membonceng 4 anak sekaligus terpaksa dihentikan petugas saat digelar operasi keselamatan lodaya. Polisi akhirnya menindak pengendara itu dengan memintanya untuk pulang mengambil helm di rumahnya. Sementara 4 bocah yang dibonceng diantar petugas menggunakan mobil polisi. Operasi keselamatan kali ini lebih bersifat edukasi kepada para pengendara agar lebih mentaati peraturan berkendara. Polisi bahkan memberikan hadiah sembako kepada pengendara yang tertib dan taat dalam berlalu lintas. Terusan dikasih apa? Minyak goreng. Minyak goreng? Ya. Kenapa dikasih minyak goreng? Karena tertib berkendara. Pakai helm? Ya, sama motornya juga lengkap. Lengkap. Jadi perasaannya gimana itu? Asal deg-degan sih. Awalnya? Deg-degan karena banyak polisi kan. Tapi alhamdulillah saya kan lengkap bawanya. Dalam operasi yang digelar di Jalan Cakak ini, para pelanggar lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu. Meski begitu tidak ada sanksi tilang yang diberikan petugas. Tim Liputan melaporkan. Kedapatan tengah mengamen sambil menggendong cucunya yang masih balita, seorang wanita terjaring razia petugas. Wanita tersebut sempat menangis saat dibawa petugas ke dalam mobil dinas sosial. Mengamen di lampu merah Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seorang wanita yang menggendong cucunya terkejut saat mengetahui kedatangan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial Kamis malam. Wanita ini terus memohon agar petugas tak mengamankan dirinya. Sayang, upayanya memohon belas kasih ternyata sama sekali tak digubris petugas. Jangan diapa-apain. Diapa-apain enggak ya, Pak? Ya, pelan-pelan Ibu. Selain di Jalan Ahmad Yani, petugas gabungan nyaris terkecoh dengan seorang pria lansia yang berprofesi sebagai badut.
Sempat bersembunyi di sebuah warung pinggir jalan, sang badut juga dikirim petugas untuk dibina di dinas sosial. Dari Kecamatan Senen dapat 7 tadi gerobak, manusia gerobak, dan di Kecamatan Cempaka Putih juga 7, dan ada badut tadi 2. Jadi jalan-jalan mana aja Bu yang dijangkau? Jalan-jalan protokol. Jalan protokol ibu kota. Tak hanya pengamen dan badut jalanan, razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS kali ini juga menyasar sejumlah manusia gerobak yang beristirahat di pinggir jalan. Mereka yang terjaring razia dibawa ke panti sosial Kedoya guna menjalani rehabilitasi sosial. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Hendak pulang ke rumah usai sekolah, 2 pelajar sekolah menengah kejuruan dianiaya pelajar lainnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya kedua korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. 2 orang pelajar sekolah menengah kejuruan berinisial RS dan MI berusia belasan tahun mengalami luka cukup parah di bagian kepala hingga harus mendapat sejumlah jahitan di rumah sakit. Keduanya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kelompok pelajar lain saat berada di Jalan Cibubur 8 Ciracas, Jakarta Timur. Atas kejadian ini, pengurus lingkungan setempat meminta agar pihak kepolisian menangkap para pelaku serta memberikan tindakan tegas. Mudah-mudahan tadi para aparat baik itu pusat ataupun yang lain dari Polsek Ciracas sudah melanjutkan masalah tersebut. Ya mudah-mudahan mungkin lusa atau besok ya mungkin udah ini cepat selesai masalahnya. Kericuhan antar supporter mewarnai pertandingan sepak bola antar kampung di Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Saat kejadian, seorang anggota kepolisian dilaporkan luka-luka saat berusaha melerai pertikaian. 2 kelompok supporter terlibat adu jotos dalam pertandingan sepak bola antar kampung di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Pasca laga 2 kampung selesai, keributan tak terhindarkan. Bahkan seorang anggota aparat kepolisian terluka karena melerai ricu supporter di turnamen Piala Tirtan Cup 2023. Kericuan terjadi usai laga yang mempertemukan tim Rimah FC dari Desa Lempoyang melawan kesebelasan Kontrol FC dari Desa Siremen. Alhamdulillah dari keributan kecil itu sudah berdamai, kita pertemukan antara Pak Lurah dari kedua belah pihaknya. Kericuan diduga dilatar belakangi kesalahpahaman lantaran adanya senggolan yang akhirnya menimbulkan keributan kecil. Pihak kepolisian saat ini telah memanggil 2 kepala desa agar pertikaian tidak berlanjut. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Pemirsa, seorang polisi di Tuban, Jawa Timur tewas setelah menabrak truk mogok. Sementara di Cengkareng, Jakarta, truk molen yang mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan dan odong-odong hingga mengakibatkan seorang wanita tewas. Jerit kesakitan bercampur kepanikan korban terdengar sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis siang. Sebuah truk molen menabrak 3 mobil dan 1 sepeda motor termasuk sebuah odong-odong. Dalam peristiwa itu 4 orang luka-luka dan seorang penumpang odong-odong wanita berusia 80 tahun tewas di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan bermula saat truk molen pengangkut semen melaju kencang dari arah Puri Kembangan menuju Cengkareng. Ketika melintas di lokasi kecelakaan, tiba-tiba mengalami remblong sehingga hilang kendali dan menabrak kendaraan di depannya. Kejadiannya tadi di jalan Duri Kosambi mengarah timur Lombok Cengkareng, jadi tabrakan beruntun akibat 4 kendaraan di depannya itu mengalami kerusakan karena faktornya itu dari kendaraan pengangkut semen alias kendaraan yang seperti molen itu. Jadi remnya blong menabrak 4-5 kendaraan di depannya termasuk kendaraan Kiar. Kecelakaan maut juga terjadi di kilometer 89 jalur nasional Pantura Tuban Semarang. Sepeda motor yang dikendarai Aibtu Agung Cahyono menabrak bak belakang truk jungkit yang parkir di tepi jalan karena mogok. Kerasnya benturan mengakibatkan korban yang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Polsek Tambak Boyo tewas seketika di lokasi kecelakaan. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Sementara sopir truk dibawa ke Mapolres Tuban untuk diperiksa. Tim Liputan melaporkan.
Truk ekspedisi tiba-tiba terbakar saat melintasi jalan raya di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga truk alami korsleting hingga mengakibatkan sebagian besar muatan paket ludes dilalap si jago merah. Kobaran api di belakang truk yang bermuatan paket barang ini membuat sejumlah pengendara panik. Api tiba-tiba muncul dan menghanguskan sebagian besar muatan paket barang di Jalan Raya Surabaya Malang, tepatnya di Desa Kertosari, Pasuruan, Jawa Timur. Pengemudi truk baru menyadari kendaraannya terbakar setelah diingatkan pengendara lain. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga kebakaran di bagian belakang truk karena adanya korsleting listrik. Jalan dari arah Surabaya ke Malang, bersampainya di TKP menjelang Kebun Raya Purwodadi telah terjadi kebakaran yang muaranya dari arah belakang. Akibat insiden itu arus lalu lintas dari arah Malang maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Pihak Satlantas Polres Pasuruan terpaksa memberlakukan kontraflow dari kedua arah. Dani Arigafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut terpeleset hingga terjatuh saat mencoba jembatan kaca di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Video insiden jatuhnya sang gubernur bahkan viral di media sosial. Rintik hujan mengiringi kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat akan mencoba jembatan kaca di Kompleks Wisata Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Ngadisari, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang. Bersama sejumlah pejabat, Gubernur Khofifah kemudian menginjakan kakinya ke jembatan kaca. Tak berselang lama, seseorang yang berada di tepat belakang Khofifah terpeleset dan membuat sang gubernur juga ikut terjatuh. Setelah dipastikan dalam keadaan baik, Khofifah dan rombongan kembali menjajal jembatan kaca. Ini dikerjakan oleh putra-putri bangsa yang ingin mendedikasikan karyanya bahwa mereka bisa. Jadi mereka bisa, mereka sudah menyelesaikan proses jembatannya, tinggal kakinya ya di antara dua ujung jembatan kaca ini. Diduga insiden terpeleset akibat adanya genangan air saat hujan gerimis. Jembatan kaca sepanjang 120 meter ini memiliki kedalaman jurang 80 meter. Jembatan rencananya akan dibuka untuk umum pada bulan Oktober mendatang. Dani Arigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, hujan deras kembali melanda ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terendam banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Bayi berusia 2 bulan yang terjebak di dalam rumah dievakuasi tim SAR. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah warga Jalan Ujung Bori, Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya kaum ibu dan sejumlah anak, bahkan seorang bayi berusia 2 bulan pun berhasil dievakuasi tim SAR. Mereka terjebak tak bisa keluar rumah, pasalnya banjir yang menggenangi jalan di depan rumah mereka sudah 1 meter lebih. Kecapi Raya, Blok 9, itu satu bayi umur 2 bulan. Rencananya ada 4 anak-anak, 6 dewasa yang kami evakuasi. Mereka tidak bisa keluar, terpaksa kita evakuasi. Itu ketinggian sampai 1 meter. Banjir setinggi 1 meter lebih merendam ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 dan 10 hingga nyaris tenggelam Kamis pagi. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Makassar, setidaknya ada 5 titik banjir di Kecamatan Manggala. Ratusan jiwa telah mengungsi di masjid terdekat. Kini para korban banjir membutuhkan bantuan seperti air bersih, obat-obatan, pakaian, dan makanan siap saji. Tadi kita ke dalam, ketinggian dari papan itu meterannya sudah 110, kurang lebih 110 cm tingginya di jalanan. Tadi malam sudah sampai 15 kakak semua yang mengungsi di Masjid Al-Muttaqin, sebagian ke rumah-rumah keluarganya. Kondisi ini dikeluhkan warga mengingat hampir setiap tahun menjadi langganan banjir kala musim penghujan datang. Warga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi banjir. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di kawasan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terperosok ke dalam septic tank dan tertimpa tembok bangunan kamar mandi. Proses evakuasi korban yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pun berlangsung dramatis. Tes alamat.
Wanita ibu rumah tangga ini langsung menangis terharu usai petugas damkar Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat berhasil menyelamatkannya dari reruntuhan tembok bangunan kamar mandi. Ibu rumah tangga itu mengalami luka di bagian kepala dan tangan setelah 1 jam tertimbun reruntuhan tembok. Peristiwa berawal saat korban hendak mandi. Tiba-tiba terperosok ke dalam septic tank. Tak berselang lama, tembok kamar mandi yang diduga sudah lapuk ikut ambruk dan menimpa korban. Kini korban sudah dalam penanganan tim medis klinik Cihanjuang. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan banding atas vonis yang sudah diputuskan majelis hakim. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan informasi pagi ini. Curah hujan yang tinggi melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan tebing setinggi 20 meter longsor hingga menutup badan jalan desa. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, hujan deras selama 1 jam juga memicu kawasan perbukitan Gunung Welirang longsor hingga melumpuhkan akses jalan penghubung antar kecamatan. Tebing setinggi 8 meter di kawasan perbukitan Gunung Welirang Trawas, Mojokerto, Jawa Timur longsor pada Kamis malam. Material longsor berupa tanah dan batu besar menimbun badan jalan dengan ketebalan mencapai 2 meter. Akibatnya akses jalan penghubung antar kecamatan Trawas dan Pacet lumpuh total. Beruntung saat peristiwa longsor terjadi tidak ada warga maupun pengendara yang melintas. Agar jalan bisa dilalui, sebuah alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi material longsor dan pohon yang tumbang. Di Sukabumi, Jawa Barat, tebing setinggi 20 meter juga longsor setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Longsoran tebing berupa batu, lumpur, serta pohon juga menutup badan jalan yang menghubungkan Sukabumi menuju kawasan Geopark Ciletuh. Ketinggian material lumpur bahkan mencapai 6 meter dengan panjang sekitar 25 meter. Akibatnya akses kedua arah lumpuh total. Saat ini penanganan terus dilakukan dengan menerjunkan 2 alat berat dibantu petugas BPBD dan aparat TNI Polri setempat. Saat kejadian terdapat 1 sepeda motor milik warga yang terjebak serta 1 unit mobil box yang tersangkut kabel listrik. Saat kejadian, pengendara motor yang sempat terkena longsor berhasil menyelamatkan diri. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 20 meter di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali juga longsor menutupi jalan pada Kamis malam. Akibatnya jalur Solo, Selo, Borobudur terputus total dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena ketebalan longsor mencapai 3 meter dengan lebar 15 meter. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Boyolali Jumat dini hari berjibaku mengevakuasi material longsor, termasuk menerjunkan alat berat eskavator. Lokasi jalur wisata Solo Selo Borobudur merupakan kawasan rawan longsor di tanah lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Curah hujan tinggi mengakibatkan longsor di sejumlah daerah. Di Magetan, Jawa Timur misalnya, longsor mengakibatkan rumah rusak dan jalan amblas. Warga bersama TNI, Polri, dan BPBD bergotong royong membersihkan material longsor talut penahan rumah warga Desa Geni Langit, Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tanah longsor juga merusak dinding salah satu rumah warga. Untuk wilayah Geni Langit memang sudah daerah rawan longsor. Dan akhir-akhir ini intensitas hujan yang cukup tinggi dengan durasi yang lama berpotensi sekali untuk terjadinya longsor. Memang sebenarnya sudah diantisipasi kerawanan ini, tapi tidak bisa dipertahankan dan hari ini longsor dan ini langsung menahan penanganan. Data dari BPBD setempat, selama 2 bulan terakhir telah terjadi 36 kali longsoran. Warga khawatir adanya longsor susulan bila curah hujan masih tinggi. Di Desa Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tebing setinggi 25 meter longsor dan menimpa rumah warga hingga rusak parah. Longsor diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hari Rabu siang. Warga berharap pemerintah segera membangun talut untuk mencegah longsor susulan. Tim Liputan melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, bocah yang hilang tenggelam saat berenang di sungai di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban mengambang di sungai sekitar 4 km dari titik tempatnya hilang. Setelah nyaris 24 jam pencarian, Ashar, 9 tahun, bocah yang hilang tenggelam di Sungai Tanru Tedong, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap, akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas Kamis petang. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Ibu korban nyaris pingsan tak kuasa menanggung duka melihat putranya pulang tak bernyawa. Sebelumnya, korban diduga terseret arus sungai hingga tenggelam saat berenang bersama 3 temannya Rabu sore. Pada pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah, dengan jarak kurang lebih 5 kilo, korban ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung kita evakuasi ke rumah duka. Selain menyisir aliran sungai, tim SAR juga melakukan penyelaman di sejumlah titik lokasi, terutama di sekitar tempat korban hilang. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Sementara itu dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dilaporkan balita yang hilang terseret arus sungai setelah terjatuh dari jembatan pada Selasa lalu. Pada Kamis siang ditemukan meninggal dunia. Jasadnya terjepit bebatuan di dasar sungai. Petugas SAR yang melakukan pencarian kerap harus bertahan dari gempuran arus Kali Natu Praban di Watumoning, Kabupaten Sika saat menyisir aliran sungai. Pada hari kedua pencarian, korban Novi, balita berusia 2 tahun, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Kamis siang. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Menurut tim SAR, jasad korban ditemukan tertindih bebatuan di dasar sungai. Kontur batu di sini memang batu-batu gunung yang memiliki volume yang besar dan banyak. Jadi korban kami temukan dengan proses pencarian langsung atau melakukan metode penyelaman tanpa menggunakan alat sehingga bisa ditemukan oleh tim SAR gabungan. Isak tangis menyambut penerimaan jasad korban di rumah duka di Desa Watumoning, Kecamatan Waiplama, Kabupaten Sika. Sebelumnya, korban bersama ibu dan pamannya terjatuh dari atas jembatan saat menyeberangi Kali Napun Praban Selasa lalu hilang terseret arus banjir. Tim SAR gabungan menemukan ibu dan paman korban Rabu siang juga dalam kondisi tak bernyawa. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi lainnya, 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah mengajukan banding. Ya, banding terkait dengan vonis yang sudah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempatnya adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal sudah mengajukan banding atas vonis yang sudah diputuskan Majelis Hakim. Terdakwa Kuat Ma'ruf tercatat di SPP ada permohonan banding yaitu tertanggal 15 Februari 2023 kemarin. Nah, sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan tercatat di administrasi perkara Pengadilan Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati vonis yang sudah dijatuhkan hakim kepada 5 terdakwa. Saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup ada berarti putusannya, Pak?
itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati keputusan yang ada. Ya. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memvonis jika kelima terdakwa bersalah dalam pembunuhan berencana Yosua. Namun dari kelima terdakwa, hanya Eliezer yang divonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sementara keempat terdakwa lainnya dihukum jauh lebih berat. Salah satunya Ferdi Sambo yang divonis hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Kejaksaan Agung menyatakan tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis 1 tahun 6 bulan Richard Eliezer karena dinilai sudah terwujud keadilan substantif bagi keluarga korban dan masyarakat. Sementara kuasa hukum Richard Eliezer mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum banding terhadap amar putusan 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa Richard Eliezer. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan vonis tersebut sudah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima keluarga korban dan masyarakat. Meski vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara, namun Kejaksaan Agung meyakini pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai 1 hari pemberitaan itu, dan kami dalam mewujudkan keadilan itu harus melihat nilai-nilai keadilan yang timbul di masyarakat. Dengan tidak adanya upaya hukum banding dari penasihat hukum dan Kejaksaan Agung, membuat putusan hakim 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Dalam perkembangan yang sama, kuasa hukum Ronita Lapesi yang mendampingi orang tua Richard Eliezer saat membesuk kliennya di Rutan Bareskrim Polri mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ini merupakan mukjizat. Kami berterima kasih juga kepada Jaksa Agung, kepada Jampidum, serta rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, proses persidangan secara maraton. Kami atas nama tim penasihat hukum mengapresiasi. Sementara itu, selain mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada Presiden Joko Widodo, Lumiu dan Rieneke Almapudihan, orang tua Richard berharap putranya diterima kembali sebagai anggota Polri. Ya, kalau masalah itu kami serahkan kepada Polri. Harapan Ibu? Harapan kami percaya bahwa Richard pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Nasib Richard Eliezer untuk kembali menjadi anggota Polri kini berada di tangan Divisi Propam Polri yang akan menggelar sidang etik. Muhammad Nur, Satri Andika, dan Herman Rasi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ya, di antaranya dipergoki akan menggasak sepeda motor di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Seorang pemuda babak belur dihajar massa. Informasi selengkapnya hadir usai jeda bersama rekan saya Nurul Cinta, tetap di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, menyusul aksi oknum kepolisian yang mengamuk dan merusak mobil, Polda Jawa Tengah angkat bicara. Kepolisian menyampaikan permintaan maaf dan berjanji oknum yang bertugas di Direktorat Narkoba itu akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Publik kembali dikejutkan oleh ulah oknum anggota kepolisian yang mencoreng citra lembaga penegak hukum itu. Diduga sang polisi merusak mobilnya dan terlibat cekcok dengan warga yang menegurnya telah berkendara ugal-ugalan dan menyerempet seorang pengendara hingga terjatuh dan mengalami luka.
Peristiwa yang terjadi di Kendal, Jawa Tengah ini ditanggapi cepat oleh kepolisian. Polri membenarkan pria dalam video yang sempat menjadi pembicaraan di dunia maya itu adalah oknum polisi berpangkat Bribtu berinisial ASW. Ia sehari-hari berdinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Atas peristiwa itu, pimpinan Polda Jawa Tengah menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan memastikan yang bersangkutan langsung diproses oleh bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Jawa Tengah. Dari penyelidikan awal, Bribtu ASW diduga tengah memiliki persoalan pribadi hingga bertindak tidak wajar. Ia juga tercatat tidak hadir mengikuti apel saat kejadian berlangsung. Tidak masuk kantor atau pada saat ada kegiatan apel, tidak melaksanakan apel dengan alasan sakit dan sebagainya. Kemudian kita dalami lagi yang bersangkutan memang ada problem, betul yang dikatakan adalah problem keluarga, rumah tangga ya. Meski demikian, dipastikan oknum polisi itu tidak dalam pengaruh narkoba. Sedangkan benda mirip senjata laras panjang yang digunakan untuk merusak mobil adalah senapan angin. Penanganan dan pengusutan lebih lanjut kasus ini tengah dilakukan oleh bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Dari kasus pembunuhan pada sopir taksi online yang dilakukan anggota Densus 88 Bribda Haris Sitanggang, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi. Keluarga korban yang hadir pun menangis histeris saat jalannya rekonstruksi. Kapan Bang Haris? Semua orang di sini bisa kabangi, tapi Tuhan tidak bisa kabangi. Tuhan akan menyatakan kebenarannya, Haris. Rusni Masna, istri dari Sony yang menjadi korban pembunuhan, menangis histeris kala hadir dalam rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan anggota Densus 88 Bribda Haris Sitanggang. Bahkan Rusni hampir pingsan saat rekonstruksi pembunuhan pada suaminya hampir selesai. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan anggota Densus 88 Bribda Haris pada sopir taksi online Sony Rizal digelar di halaman Polda Metro Jaya. 40 reka adegan dimulai dari sebelum kejadian hingga pasca pembunuhan. Rekonstruksi di Polda Metro Jaya karena banyaknya lokasi kejadian membuat penyidik memutuskan rekonstruksi digelar di satu lokasi. Tadi 40 adegan sudah, dan saat ini proses belum berhenti, tentu melengkapi apa-apa yang menjadi kesesuaian yang didapat tadi akan kita lakukan analisis yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk berita acara. Sony Rizal sebelumnya ditemukan bersimbah darah dengan luka senjata tajam pada 23 Januari lalu di perumahan Bukit Cengkeh, Depok, Jawa Barat. Berpura-pura memesan taksi online, anggota Densus 88 Bribda Haris kemudian menghabisi nyawa Sony untuk menguasai kendaraan. Perbuatan keji Haris karena terlilit hutang akibat kalah berjudi. Tim Liputan melaporkan. 4 orang remaja diringkus warga saat diduga hendak mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Majalengka, Jawa Barat. Sementara di Durensawit, Jakarta Timur, dipergoki akan menggasak sepeda motor. Seorang pemuda babak belur dihajar massa. Seorang pria babak belur dihajar massa lantaran tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor di daerah Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Pelaku dibekuk usai dikejar korbannya bersama warga sesaat ketahuan berupaya merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T. Guna menghindari amukan massa yang lebih parah, pelaku diamankan ke sebuah pos RW. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku beserta sejumlah barang bukti digelandang ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Untuk motornya saya kurang tahu jenisnya, karena pelaku dikejar dengan korban dan teman-temannya. Ada alat bukti yang diamankan? Alat bukti setelah digeledah ada alat bukti kunci letter T dan HP, namun tidak ada identitasnya. Di kawasan Jatimulya, Majalengka, Jawa Barat, polisi terpaksa mengeluarkan senjata api saat mengevakuasi pelaku dari kantor desa. Hal ini mereka lakukan untuk meredam emosi warga yang ingin menghakimi 4 pelaku yang diduga komplotan pencuri motor. Dia keseharian dan juga sebetulnya masyarakat itu sudah tahu. Aksi komplotan ini terungkap saat para pelaku akan mencuri motor, namun upaya mereka digagalkan warga setelah terpergok pemilik bengkel. Selain 4 remaja yang diamankan, polisi juga menyita barang bukti motor yang akan dicuri serta motor dikendarai para pelaku.
Muhammad Subadri Arifki dan Agun Gunawan melaporkan dari Jakarta dan Majalengka, Jawa Barat. 5 anggota geng motor yang menganiaya seorang pemuda secara brutal hingga tewas di kota Cimahi, Jawa Barat, akhirnya diringkus aparat. Mereka diamankan dari lokasi berbeda setelah buron selama 2 pekan. Satu persatu terduga pelaku penganiayaan seorang pemuda hingga tewas diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Mereka diamankan dari lokasi berbeda, yakni Indramayu, Cirebon, Subang, dan Kabupaten Bandung. Kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang usai penganiayaan berujung kematian serta perusakan yang dilakukan. Para pelaku tergabung dalam geng motor tertentu. Saat kejadian, korban yang baru turun dari angkot di kawasan Ciberem itu langsung dipukul oleh para pelaku menggunakan stik bisbol, batu, dan ditusuk senjata tajam. Korban turun sendiri dari angkot, tiba-tiba langsung diserang oleh kelompok ini. Kelompok ini hasil pemeriksaan mengaku bahwa dari salah satu kelompok geng motor tertentu. Ketika beraksi, diduga para pelaku dibawa pengaruh minuman keras. Dari penyelidikan, diduga pemuda berusia 21 tahun itu adalah korban salah sasaran karena tidak mengenal para pelaku dan juga bukan dari anggota geng motor. Polisi kini masih mengejar satu pelaku lain yang sudah masuk dalam DPO. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anak oleh oknum terapis di salah satu rumah sakit di Depok, Jawa Barat masih terus didalami aparat kepolisian. Polisi kini telah memeriksa sejumlah orang, mulai dari pihak rumah sakit hingga melibatkan saksi ahli. Aparat kepolisian dari Polres Metro Depok merespon cepat video viral terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang balita pengidap autism spectrum disorder. Diduga penganiayaan itu dilakukan oleh oknum terapis di salah satu rumah sakit di Depok, Jawa Barat. Saat ini polisi masih terus mendalami dan telah memeriksa 3 orang saksi. Di antaranya ibu korban, 1 dari pihak rumah sakit, serta oknum terapis tersebut. Dari pihak rumah sakit bahwa baru tahu bahwa ada di video yang viral yang berinisial H. Sampai sekarang penyidik masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut, apakah masuk unsur penganiayaan atau tidak. Dan penyidik masih berkoordinasi dengan saksi ahli. Sementara itu, pihak keluarga kini berharap agar polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas terduga pelaku yang telah melakukan penganiayaan. Harapan saya pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi perlakuan karyawannya. Dan untuk para orang tua yang mengalami hal yang serupa, silakan melapor ke Polres Depok. Kasus ini mencuat setelah video berdurasi 1 menit 11 detik yang memperlihatkan seorang anak menangis meronta-ronta beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat kepala anak itu diapit oleh oknum terapis yang sibuk memainkan ponselnya. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita ke informasi kriminal selanjutnya. Wanita pemilik kedai ayam goreng ditemukan tewas bersimbah darah di warungnya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku selain membunuh, diduga juga menculik anak korban yang berusia 1,5 tahun. Polisi memeriksa sebuah kedai ayam goreng di Kampung Kemejing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang, tempat seorang wanita ditemukan tewas dalam keadaan bersimbah darah. Korban ditemukan oleh suaminya yang mencari-cari karena sejak pamit membuka warung di pagi hari tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Kerabat korban yang masuk ke warung tersebut melihat sejumlah luka di tubuh wanita berusia 30 tahun itu yang diduga bekas tindak penganiayaan. Jenazah kemudian dibawa ke sebuah klinik di kawasan Sukatani, Kabupaten Bekasi untuk dilakukan visum. Enggak di depan, di dalam toko. Dalam toko? Pokoknya katanya ketutup. Oh, terus tadi udah ngelihat kondisinya? Udah. Apa teh? Gimana teh yang kelihatan lukanya apa aja? Lukanya matanya aja sebelahnya biru, matanya tahu bukan tonjokan apa bukan pukulan apa, sebelahnya lagi biasa. Diduga, 2 karyawan korban yang baru bekerja 4 hari terakhir terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain itu, keduanya diduga menculik putra korban yang berusia 1,5 tahun karena mereka menghilang ketika jasad korban ditemukan. Untuk mengungkap motif pembunuhan yang disertai penculikan itu, polisi memburu kedua karyawan yang identitasnya sudah diketahui.
Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas ditemukan tergeletak di kebun di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Diduga korban tewas akibat tersengat arus listrik. Petugas yang datang ke lokasi kejadian di Jalan Arya Putra, Kelurahan Serua Indah, Tangerang Selatan, langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati guna menjalani visum. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang tengah melintas di lokasi kejadian. Awalnya warga mengira bila pria berusia sekitar 25 tahun itu tengah tertidur. Namun begitu diperiksa, didapati tubuh pria yang mengenakan jaket sweater hitam itu sudah terbujur kaku. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Diduga penyebab kematian korban akibat tersengat arus listrik. Lantaran ditemukan kawat yang digenggam tangan korban tersambung ke stop kontak lapak penjual batu cincin. Sementara untuk dugaan dilihat dari kondisi yang tangannya memegang kawat, yang kawat tersebut terhubung ke kotak di salah satu lapak, dapat diduga tersengat arus listrik dari kawat tersebut. Namun tetap kita menunggu hasil visum untuk lebih detailnya. Petugas juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera mendatangi Polsek Ciputat Timur atau Polres Tangerang Selatan serta Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta untuk melakukan pengecekan. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Seorang kakek di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di sumur sedalam 10 meter. Dengan menggunakan tali, warga sekitar mengevakuasi jenazah sang kakek dari dalam sumur. Diduga terpeleset, seorang kakek berusia 71 tahun di Desa Sukamana Jonggol, Kabupaten Bogor, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sumur di dalam rumahnya. Dibantu warga, polisi langsung mengevakuasi jenazah lansia itu menggunakan tali. Jasad korban pertama kali ditemukan sang istri yang hendak menimba air. Tak disangka tali yang ditarik tersangkut jenazah korban. Menimba air di dalam sumur, ternyata pas lihat di bawah itu ada kaki manusia. Untuk sementara hasil dari keterangan keluarga bahwa ini adalah musibah, akhirnya dia tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Jangan kemana-mana karena sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir untuk Anda, diantaranya menghindari panas terik dan kelelahan, warga gunakan sandal dan helm untuk antre mendapatkan beras murah. Informasinya sesaat lagi bersama Sheila Purnama. Kembali bersama kami di Fokus Pagi pemirsa, kebakaran melanda 5 bangunan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Kamis sore. Kobaran api yang membesar dengan cepat melahap seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Damkar, habis rumah orang. Kepulan asap hitam disertai kobaran api menghanguskan 5 bangunan yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Meranjat 3, Kabupaten Ogan Ilir, Si Jago Merah, dengan cepat membesar melahap seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah kosong yang ditinggal pergi pemiliknya. Diduga hubungan pendek arus listrik jadi penyebabnya. Namun polisi masih menyelidikinya dan tidak ada laporan korban, namun peristiwa kebakaran ini sempat membuat warga panik. Kantor Puskesmas Pembantu, yang satunya kantor PLN dan 3 rumah masyarakat. Semuanya terbuat dari kayu, bentuknya panggung. Pak, ada korban jiwa, Pak? Jadi untuk sementara korban jiwa tidak ada. Di informasi selanjutnya, seorang korban kecelakaan dibuang oleh pelakunya di sebuah kebun kosong di kawasan Rangkapan, Jaya Baru, Sepok. Saat ditemukan, korban dalam kondisi luka parah serta nyawanya tak tertolong saat menjalani perawatan. Seorang wanita parubaya ditemukan warga di sebuah kebun kosong di kawasan Rangkapan, Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok. Saat ditemukan, kondisi luka korban cukup parah.
Korban menderita luka di bagian kaki hingga harus dibopong warga saat membawanya ke rumah sakit. Naas kondisi korban makin kritis di rumah sakit serta nyawanya tak tertolong. Korban diduga sengaja dibuang usai ditabrak pengendara sepeda motor lain. Ironisnya saat kejadian, pelaku berjanji pada korban akan mengantar ke rumah sakit. Menurut pengakuan pengendara motornya, temannya itu, bahwa si pelakunya akan membawa si korban ke rumah sakit. Akhirnya karena tidak ada orang yang mengawal, hanya si pengendara perempuan itu, sehingga kecepatannya juga kalah dengan si pelaku itu, sehingga dia kehilangan jejak. Taunya ditemukan dibuang di sini ya Pak? Setelah itu sudah dibawa berkeliling di sekitar Pancoran ini, sampailah dia ke tempat ini. Peristiwa ini kini tengah ditangani jajaran Polres Depok. Saat kejadian, aksi terduga pelaku yang membonceng korban sebelum dibuang di kebun kosong terekam kamera pengawas milik warga. Kami dari pihak kepolisian mendatangi TKP dan menyusuri bahwa benar ada TKP tersebut. Untuk pelaku sendiri sudah ada diidentifikasi belum sih Bu? Sementara belum, masih melakukan penyelidikan lewat CCTV. Keluarga korban berharap aparat dapat segera meringkus pelaku serta memberikan hukuman yang setimpal. Kenapa kok sampai dibuang begitu? Hina amat istri saya. Dia berbuat kalau emang dia nggak mampu buat rumah sakit, ngomong sama saya, ya kan? Saya antarkanlah ke rumah sakit. Yuk, saya maafkan. Tapi kalau udah begini kan saya kecewa banget. Ujang Suhanda mengaku tak memiliki firasat apapun sebelum kejadian tragis dialami istrinya. Pensiunan polisi ini berharap polisi bisa segera mengungkap identitas pelaku yang menabrak istrinya. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Diduga mengantuk, sebuah mobil sedan di Jember terjun ke sungai. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, mikrobus yang jatuh ke jurang menewaskan 3 penumpangnya. Keadaan mobil saat ini. Mikrobus yang jatuh ke jurang sedalam lebih dari 300 meter di Dusun Gondang, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Kamis mengalami kerusakan parah. Kecelakaan itu mengakibatkan 3 orang penumpang meninggal dunia dan 5 penumpang lainnya menderita luka-luka. Peristiwa terjadi saat pengemudi mikrobus tengah menurunkan barang milik 2 penumpang yang turun di dekat tempat kejadian. Tiba-tiba kendaraan yang masih berisi 8 orang itu berjalan mundur dan terjun bebas ke jurang. Posisi langsung mau pulang ke ini, naikin barang ke rumah, masuk rumah, mobil langsung ini mobilnya langsung jalan mundur. Kalau posisi sopir enten mburi mobil, belakang mobil nurun barang itu. Diduga rem pada mikrobus tidak berfungsi maksimal serta kondisi jalan yang miring menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Karena itu, untuk mengungkap kecelakaan maut tersebut, sopir mikrobus diperiksa di Satlantas Polres Karanganyar. Masalahnya mobil kan masih nyala, gerak-gerak, lahan remnya kan tidak maksimal. Sistem pengeremannya ya, remnya kurang maksimal, akhirnya kan bisa gelondor karena tidak kuat untuk menahan bebannya itu. Sementara di Jalan Arwana, Jember, Jawa Timur, sebuah mobil sedan terjun dari atas jembatan setinggi 15 meter pada Kamis pagi. Akibatnya, 4 orang penumpang yang masih satu keluarga mengalami luka-luka. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kecelakaan diduga karena sopir mengantuk, sehingga kendaraan hilang kendali saat melintas di tempat kejadian dan terjungkal ke sungai setelah menerobos pembatas jembatan. Tim Liputan melaporkan. Diduga terseret arus saat banjir menerjang, seekor ular piton tiba-tiba muncul di sebuah warung makan di Ngawi, Jawa Timur. Penangkapan ular pun berlangsung dramatis di tengah hujan. Dengan sekuat tenaga, petugas memegang erat ekor ular piton yang kedapatan masuk ke warung makan di Jalan Ronggowarsito, Ngawi. Petugas lainnya membantu menangkap ular dengan tongkat. Namun ular terus meronta melawan hingga seorang petugas terjatuh. Petugas harus beramai-ramai membentangkan tubuh ular sepanjang 5 meter tersebut untuk bisa melumpuhkannya. Memang ular itu melakukan perlawanan yang sangat
besar ya, jadi kita butuh sekitar 5 anggota untuk bisa menangkap ular tersebut. Sebelumnya, warga sekitar geger melihat tiba-tiba ular muncul di warung makan. Dari sorokan situ. Terus masuk ke bawah gorengan sini? Ya, sampai tabungnya guling. Gede Bu, ukurannya sampai berapa Bu? Berapa ya Mas? Hampir 5 meter itu? Iya. Petugas mengevakuasi ular ke kantor pemadam kebakaran untuk nantinya diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Seorang warga di Rokan Ilir Riau tewas diduga diterkam buaya saat mencari rumput untuk hewan ternaknya di tepi sungai. Korban ditemukan 2 hari setelah kejadian dalam kondisi tubuh tercabik-cabik. Tim SAR gabungan bersama warga menyusuri sungai Bantayan untuk mencari Suwarno, 48 tahun yang dilaporkan diterkam buaya. Tubuh warga Batu Hampar Rokan Hilir Riau itu akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi luka di dada, tersangkut di semak belukar di tepian sungai sekitar 15 meter dari tempat kejadian. Hari Rabu lalu korban bersama anaknya mencari rumput pakan ternak di sekitar sungai Bantayan. Namun tanpa disangka ia tiba-tiba diterkam buaya dan diseret ke tengah sungai hingga menghilang. Kejadian itu ada di nampak termasuk anak dan teman cari rumputnya itu diterkam buaya. Sehingga warga kita mencarinya itu mulai pada saat itu sampai dengan malam tadi dan sampai dengan pada saat ini juga. Inilah jam 11 tadi alhamdulillah berhasil mayatnya timbul. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah keluarganya yang tak jauh dari tempat kejadian dan langsung dimakamkan Kamis petang di tempat pemakaman umum Batu Hampar. Ahmad Dison melaporkan dari Rokan Hilir, Riau. Pemirsa, ratusan ibu-ibu rumah tangga serbu operasi pasar sembako murah yang digelar di Pasar Tanjung Anyar pada Kamis pagi. Meski pembelian dibatasi, namun sebanyak 2 ton beras ludes terjual kurang dari 1 jam. Operasi pasar untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Anyar langsung diserbu ratusan warga Kamis pagi. Meski antri di bawah terik matahari, namun ibu-ibu rumah tangga ini rela berdesak-desakan demi mendapatkan beras kualitas medium seharga Rp43.500 per 5 kg. Jauh lebih murah dibandingkan di toko swalayan. Ya, alhamdulillah, rada kan keluarga kula kata dene saged ringan ngoten lho. Ringan. Antar asal niki ya alhamdulillah ngoten lho. Biasanya sampai niki larang Mas. Mengantisipasi aksi borong, petugas membatasi jumlah pembelian maksimal 10 kg. Sementara peristiwa unik terjadi di Kota Pasuruan, Jawa Timur Kamis siang. Menghindari panas terik dan kelelahan, warga yang ingin mendapatkan beras murah dalam operasi pasar meletakkan sandal dan helm sebagai pengganti antrean. Barisan sandal dan helm di depan gelanggang olahraga Untung Suropati sepanjang sekitar 100 meter ini menggantikan pemiliknya yang kelelahan lantaran truk pengangkut beras yang terlambat tiba. Dalam operasi pasar ini, beras kualitas medium dijual Rp44.000 kemasan 5 kg. Sementara dengan kualitas yang sama, di pasaran sudah menembus Rp65.000. Ini kan ada operasi pasar. Operasi pasar, harganya murah tak? Murah. Berapa? 8.800 per kilonya. Harus beli 10 kilo, 88. Dibatasi 10 kilo, nggak boleh lebih ya? Nggak boleh. Kalau di luar 13. Setiap warga yang antri dibatasi pembeliannya hanya 10 kg atau 2 sak beras kemasan 5 kg. Dandi Ari Gafur dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu menyusul kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita, warga di Kota Semarang beralih ke minyak curah yang stoknya berlimpah. Sementara itu penyaluran minyak kita di Pasar Beringharjo, jatah para pedagang dibatasi sebanyak 7 pak berisi 12 liter. Setelah langka dan nyaris hilang hampir 1,5 bulan minyak bersubsidi kemasan dengan merek Minyak Kita akhirnya mulai membanjiri Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Penyaluran minyak kita langsung dibagikan kepada para pedagang yang masing-masing mendapat jatah 7 pak berisi 12 liter. Harga per liter sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp14.000. Meski diakui adanya tangan keterlambatan,
Pemerintah menjamin stok ketersediaan minyak goreng subsidi ini aman dan mencukupi kebutuhan untuk bulan suci Ramadan dan Idul Fitri di bulan depan. Kondisi berbeda di Pasar Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah yang sudah 1 bulan lebih minyak kita kosong. Kini para pedagang pun beralih berjualan minyak curah yang stoknya berlimpah dan diminati masyarakat. Bahkan penjualan minyak curah pun meningkat dari yang sebelumnya hanya menjual 10 kg per hari, kini pedagang bisa menjual 32 kg minyak goreng curah per hari. Meski begitu, pembeli masih berharap dengan adanya minyak kita di pasaran, apalagi bulan suci Ramadan semakin dekat. Fokus Pagi akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Pencarian terhadap para korban gempa Turki terus dilakukan tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR di beberapa wilayah di Provinsi Hatay. Total sudah ada 12 korban dari 7 wilayah berbeda berhasil dievakuasi tim penyelamat Indonesia. Tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR terus membantu proses pencarian dan evakuasi korban gempa di Provinsi Hatay, Turki pada Kamis waktu setempat. Kali ini tim INASAR difokuskan mencari warga yang tertimbun di 2 wilayah yang berada di kota Antakya. Pencarian anggota tim INASAR juga dibantu oleh anjing pelacak untuk mengendus korban yang hilang tertimbun reruntuhan. Namun tidak adanya alat berat cukup menyulitkan tim dalam proses pencarian lantaran struktur bangunan yang telah rubuh berkeping-keping. Dari laporan warga sekitar sebenarnya kemungkinan masih ada di situ, cuma memang kita tidak bisa memaksimalkan karena dibutuhkan alat berat. Jadi hari ini memang proses alat berat dulu yang memaksimalkan untuk pencarian. Mungkin besok kita akan ke lokasi tersebut. Sementara itu, regu penyelamat asal Indonesia ini juga terus berupaya mencari keberadaan 2 orang WNI yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Kami hari ini sudah menerjunkan 1 tim dengan 1 anjing pelacak ke wilayah tersebut di daerah Diyarbakir, kurang lebih 8 jam perjalanan dari Hatay. Kami akan berupaya untuk dapat menemukan 2 WNI yang masih belum dapat dihubungi atau diketahui keberadaannya. Sejak beroperasi tanggal 12 Februari lalu, tim INASAR yang beranggotakan 48 orang telah menemukan total 12 korban di 7 wilayah. Para korban yang berhasil dievakuasi kemudian diserahkan ke pemerintah setempat. Lian Joshua melaporkan dari Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sementara Wakil Ketua Umum dijabat Ratu Tisha dan Menpora Zainuddin Amali setelah melalui proses pemilihan yang sempat diulang. Kepastian terpilihnya Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 didapat setelah melalui proses pemilihan di Kongres Luar Biasa PSSI di Jakarta, Kamis pagi. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mendapat 64 suara, mengungguli pesaingnya Lanyala Mataliti yang memperoleh 22 suara. Sementara 2 nama lain, Doni Setiabudi dan Arif Putra Wicaksono, nihil suara. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Pria berusia 52 tahun itu bukanlah orang baru di dunia sepak bola. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Persib Bandung, Presiden Inter Milan, serta menjadi pemilik saham di DC United, Oxford United, dan Persis Solo. Nantinya tugas Erick Thohir di Federasi Sepak Bola Indonesia akan dibantu oleh Wakil Ketua Umum terpilih, yakni Ratu Tisha dan Zainuddin Amali, yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, 12 anggota eksekutif atau Exco PSSI periode 2023-2027 juga telah ditetapkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap kepemimpinan PSSI yang baru dapat membawa perubahan positif terhadap pesepak bolaan Indonesia. Pemerintah tidak
kemudian di sana sesuai dengan statuta. Tapi perbaikan. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total. Tugas besar akan dihadapi Erick Thohir di awal masa jabatannya, karena Indonesia tengah bersiap menggelar turnamen akbar usia dini, Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Dari pekan ke-25 BRI Liga 1, Borneo FC Samarinda memetik kemenangan 3-1 saat menjamu Persikabo 1973. Sementara Persija Jakarta gagal ke puncak klasemen usai ditaklukkan Bayangkara FC. Persija Jakarta langsung unggul 1-0 di menit 19 lewat gol Hanno Berens. Kalah bertandang ke markas Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis sore. Bayangkara FC berhasil menyamakan skor di babak kedua, tepatnya menit ke-51. Matthias Mier mencetak gol balasan lewat titik penalti. The Guardians akhirnya menjadi pemenang setelah tendangan melambung dari sepertiga lapangan yang dilepaskan Alex tak mampu dihalau Andritani Ardiasa. Kekalahan ini membuat Persija Jakarta gagal menggeser PSM Makassar dari puncak klasemen. Dari laga lain, Borneo FC Samarinda unggul cepat di menit ke-11 lewat tendangan penalti Stefano Lillipali kala menjamu Persikabo 1973 di Stadion Segiri Samarinda Kamis sore. Tim tamu menyamakan skor juga lewat sepakan 12 pas yang dicetak Silvio Junior di menit ke-23. Borneo FC akhirnya memastikan 3 poin setelah mencetak 2 gol tambahan lewat Adam Alis di awal babak kedua dan sepakan penalti Mateus Pato 8 menit jelang waktu normal berakhir. Hasil ini menempatkan klub berkostum oranye itu berada di posisi 5. Sedangkan Persikabo semakin terpuruk dengan 13 laga tanpa kemenangan. Pemirsa, petualangan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United akan kembali diuji saat menghadapi PSS Sleman sore nanti. Sementara duel bertajuk Derby Jawa Tengah akan mewarnai laga antara PSIS Semarang kontra Persis Solo. Laga bertajuk Derby Jawa Tengah akan tersaji di Stadion Jatidiri pada Jumat sore antara PSIS Semarang menjamu Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1. Namun jelang laga sore nanti kerugian besar harus dialami PSIS laku tuan rumah. Laskar Mahesa Jenar yang bermain di kandang tidak akan tampil diperkuat para supporternya karena alasan keamanan. Sementara di kubu seberang Persis Solo bertekad dapat mencuri poin penuh di Stadion Jatidiri. Apalagi posisi kedua tim di tengah klasemen hanya berjarak 2 tingkat saja. Jika berhasil menang, Laskar Sambernyawa akan otomatis mengkudeta posisi PSIS di peringkat 8 klasemen sementara. Duel sengit dalam pekan ke-25 BRI Liga 1 juga akan mempertemukan PSS Sleman kontra Dewa United di Stadion Maguwoharjo. Kim Jeffrey Kurniawan masih menjadi pilar penting Elang Jawa untuk membangun dan memutus serangan lawan dari lini tengah. Sementara di kubu Dewa United, kehadiran bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri masih menjadi kunci lini serang di skuad asuhan Jan Olde Rickering. Kecepatan Egy akan kembali dipadukan dengan ketajaman Karim Rossi di barisan depan untuk membongkar pertahanan lawan. Tim Liputan melaporkan. YPPS CTV Indosiar bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia dan Dinas Perindustrian Kota Palembang mengadakan kegiatan pelatihan barista. 20 peserta selain mendapatkan teori juga terlibat langsung untuk praktik membuat kopi kekinian. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia dan Dinas Perindustrian Kota Palembang menggelar pelatihan barista kepada sekitar 20 peserta dari 6 kedai di Kota Palembang. Selain mendapatkan teori tentang membuat kopi, peserta pelatihan juga melakukan praktek langsung untuk membuat kopi kekinian yang tengah digandrungi masyarakat saat ini. Dibagi dalam 3 kelompok, para peserta diajak terlibat mulai dari menimbang biji kopi, menggiling, menyeduh dengan air panas hingga penyajian kopi untuk dinikmati. Alhamdulillah melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, saya dibantu pelatihan barista, sudah mengurangi biaya saya untuk membayar barista yang pertama sekali. Kedua, saya juga dibantu dengan bahan-bahannya dan juga tentu dengan modal kopi yang luar biasa. Insya Allah di sini nanti akan ada kopi hitam, tapi rasanya black kopi yang cuma Rp5.000 bisa kita jual di sini melalui bantuan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Selain menambah pengetahuan tentang dunia kopi, pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan kemampuan dari peserta yang selama ini hanya menjual kopi kemasan. Setiap peserta atau pelatihan itu menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap kopi. Salah satunya membentuk ekosistem yang luas agar industri kopi di Palembang juga semakin maju. Dalam pelatihan ini, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar juga memberikan bantuan berupa peralatan membuat kopi, revitalisasi kedai, dan kursi serta meja lipat.
Yaunar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Iya, dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Ya, dan ayo dukung Timnas Indonesia membela merah putih jelang berlaga di Piala Dunia U20. Pasukan muda Indonesia akan menghadapi 3 negara yang dipastikan tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Saksikan Timnas U20 Matchday malam ini, Jumat 17 Februari, Indonesia versus Fiji, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Ya, dan usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Purnama pamit undur diri. Sampai jumpa.